Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Yakub alaihissalam. Allah mengkisahkan kepada kita tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Berbagai macam ujian menimpa mereka, sama sekali tidak pernah keluar keluhan dari lisan mereka. Nabi Yakub alaihissalam ketika kemudian dipisahkan oleh putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang kemudian keluar dari lisannya? Innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Aku hanya mengadukan setiap masalahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang menjadikan kita sadar ketika kemudian kehidupan kita penuh masalah, jangan pernah cerita kepada manusia. Jangan pernah menjadikan manusia sebagai tempat curhat. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita menumpahkan setiap keluh kesah kita, tempat kita menumpahkan setiap masalah kita. Hanyalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, hindarkan mengadu kepada manusia. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya adalah iman dan Islam yang kemudian disempurnakan dengan nikmat sehat dan kesempatan. Iman yang dengannya seorang hamba lebih memiliki arah dalam tujuan hidupnya. Iman yang kemudian dengannya kita memiliki harapan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan minimal agar seorang manusia jangan sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali status Islamnya tidak terlepas dari kehidupan dunia. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati melainkan status Islam itu masih tersandang di dirimu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, yang maknanya ini masih bagian daripada bulan-bulan haram. Bulan Zulhijjah, satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita tentang kisah seorang Khalilullah Ibrahim alaihissalam, yang kalau kemudian kita mau merunut hampir sebagian besar syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sumbernya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terkhusus ketika kemudian berbicara tentang perkara haji dan seluruh rangkaian yang menyertainya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat An-Nahl, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam yang dia banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, lurus, tanpa memiliki kecenderungan sedikit pun untuk kemudian menyimpang dari jalur Allah Subhanahu wa taala.
wa ma kana minal musyrikin. Baik zahir ataupun batinnya sama sekali tidak pernah punya keinginan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li an'amih, dia juga seorang yang kemudian pandai bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan peringatan, memberikan petuahnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, anit tabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau kemudian mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Sekali lagi kemudian Allah mengulangi wa ma kana minal musyrikin, karena sekali-kali Ibrahim alaihissalam tidak pernah memiliki kecenderungan untuk kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara cara Al-Qur'an untuk kemudian memberikan pelajaran bagi umatnya, cara Al-Quran untuk kemudian menerangkan tentang berbagai macam syariat adalah Al-Quran banyak bercerita tentang kisah-kisah kaum sebelumnya. Al-Quran banyak bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya. Dan salah satu nabi yang kemudian Allah kisahkan adalah Nabiullah Ibrahim. Dimana kalau kemudian kita mau mencari tahu substansi daripada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, poin utamanya adalah bagaimana yang namanya seorang manusia itu betul-betul ridho menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb. Sebagaimana kemudian doa yang diajarkan kepada kita ketika kita di usia dini. Kalimat doanya kita sudah sama-sama hafal, raditu billahi robba, aku ridho menjadikan Allah sebagai Rabb. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya tinggal pertanyaannya, apa makna kita ridho menjadikan Allah sebagai Rabb? Satu kalimat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya di 4 tempat. Yang pertama Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah, bunyi ayatnya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dikarenakan mereka ridho menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya. Dalam surah Al-Maidah Allah menyebutkan demikian, dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah juga kemudian menyebutkan demikian. Kalau dalam surah Al-Maidah setelah Allah menceritakan tentang kisah kaum Hawariyun bersama Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau dalam surah At-Taubah ketika Allah menyebutkan tentang as-sabiqunal awwalun, mereka-mereka yang kemudian pertama kali mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat manusia banyak mengingkarinya. Kemudian surat yang lain di dalam surat Al-Mujadalah ayat terakhir Allah juga kemudian menyebutkan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an, di mana ayat ini berbicara tentang satu perkara pokok dalam masalah akidah, yaitu al-wala wal bara'. Allah mengingatkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman, wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, di mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak mungkin ada satu kaum yang menyatakan iman kepada Allah dan hari akhir, namun kemudian aktivitasnya mereka bisa memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Ini adalah dua perkara yang mustahil. Iman dan kufur selamanya tidak akan pernah bergandengan tangan. Penutup ayatnya Allah kemudian menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah ridho terhadap mereka dikarenakan mereka ridho menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya. Kemudian yang terakhir adalah dalam surat Al-Bayyinah. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjabarkan tentang khairul bariyah dan syarrul bariyah, makhluk melata yang paling buruk dan makhluk melata yang paling
baik, makhluk melata yang paling buruk adalah mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara makhluk melata di muka bumi yang paling baik adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun kemudian menutup ayatnya dengan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ridho Allah menjadi perkara yang paling besar, yang kemudian seorang hamba berupaya untuk meraih dalam setiap aktivitas yang kemudian dia lakukan. Akan tetapi ridho Allah ini berbanding lurus dengan apakah seorang hamba itu telah ridho menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Maka yang kemudian perlu kita fahami, bagaimana kemudian kejujuran kita, keridhaan kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb kita. Para ulama kemudian banyak menyebutkan di antara makna kita ridho menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Yang pertama adalah at-taslim, pasrah, war-ridho, dan kemudian juga rela bikulli ma qasamallahu lana, terhadap semua ketetapan pembagian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita dalam kehidupan dunia ini, baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Ringkasnya, ridho terhadap Allah, ridho menjadikan Allah sebagai Rabb ini berbanding lurus dengan iman kita terhadap qada dan qadar. Berapa banyak kemudian kita dapatkan banyak manusia mengklaim bahwasanya dia ridho menjadikan Allah sebagai Rabb, namun ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu takdir yang menurut hawa nafsunya itu buruk bagi dirinya, sikap suudzon kepada Allah yang kemudian dikedepankan, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ketika seorang manusia Allah berikan satu macam ujian berupa berkurangnya jiwa, sebagian daripada keluarganya Allah tetapkan wafat, banyak kemudian kita dapatkan di antara mereka yang kemudian tidak terima terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semacam ini makna daripada ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Pasrah terhadap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, inilah eksistensi daripada kita betul-betul ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita, tanpa pernah kemudian menganggap Allah itu tidak adil terhadap keputusannya. Kenapa? Karena setiap ketetapan yang Allah berikan kepada kita ini sudah sesuai standar ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah itu maha luas, sementara ilmu kita terbatas. Berapa sering kita baru bisa memahami hikmah di balik setiap peristiwa ketika peristiwa itu telah berlalu. Maka yang namanya kesabaran itu inda durbatil ula, ketika pada pukulan pertama kali. Kesabaran yang memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba Allah berikan berbagai macam ujian. Ketika ujian itu menimpa pertama kalinya, dia sadar bahwasanya dia hanya makhluk dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini makna yang pertama daripada kemudian kita ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Bukankah kita sadar bahwasanya Allah pun telah mengingatkan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau hambaku ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan pada dirinya, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hambaku murka, maka baginya kemurkaan. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna yang berikutnya daripada kita ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita adalah apabila kemudian Allah memberikan satu macam ujian, bala, maka setiap ujian yang menimpa dalam kehidupan kita, senantiasa hati kita dipenuhi dengan keyakinan bahwasanya Allah menghendaki kebaikan di dalam ujian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbaiki pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah memberikan ujian kepada seorang hamba di mana hamba tadi tidak mampu untuk menanggung ujian tersebut. Setiap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu sesuai dengan takdir, takaran yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan ujian ini menjadi bagian daripada sebuah keniscayaan kehidupan manusia. Tidak ada manusia manapun yang kemudian tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi a'dhamu bala'an?" Manusia manakah yang paling berat ujiannya? Maka Rasul kemudian menyebutkan, "A'dhamun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Semakin seorang hamba itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah mencintai seorang hamba, maka ujian yang Allah berikan kepada dirinya juga semakin besar. Yang ini menunjukkan betapa cintanya Allah kepada hamba tadi. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah memahami bahwasanya ujian ini menjadi bagian daripada kehidupan kita yang tidak mungkin bisa kita lepaskan ketika kita beriman kepada Allah, Allah pasti akan menguji iman kita sesuai dengan kadar keimanan yang kita miliki. Maka ketika ujian itu datang, yakini, penuhi hati kita dengan keyakinan bahwasanya Allah betul-betul menghendaki kebaikan pada diri kita. Akan tetapi ternyata sifat manusia kan tidak demikian. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia kalau kemudian dia diberikan kemudahan, segala apa yang dia butuhkan dia dapatkan, kehidupannya serba enak, kehidupannya serba mudah, dia mengatakan, aku dimuliakan Tuhanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun sebaliknya ketika kemudian Allah batasi rezekinya, Allah kurangi pintu rezekinya, Allah berikan berbagai macam musibah, Allah sulitkan kehidupannya, dia mengatakan Tuhanku enggak sayang kepadaku. Kalla, bukan seperti itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para nabi memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Yakub alaihissalam. Allah mengkisahkan kepada kita tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Berbagai macam ujian menimpa mereka, sama sekali tidak pernah keluar keluhan dari lisan mereka. Nabi Yakub alaihissalam ketika kemudian dipisahkan oleh putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang kemudian keluar dari lisannya? Innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Aku hanya mengadukan setiap masalahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang menjadikan kita sadar ketika kemudian kehidupan kita penuh masalah, jangan pernah cerita kepada manusia. Jangan pernah menjadikan manusia sebagai tempat curhat. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita menumpahkan setiap keluh kesah kita. Tempat kita menumpahkan setiap masalah kita. Hanyalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, hindarkan mengadu kepada manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia notabene sama dengan kita, sama-sama makhluk, bukan penggenggam dunia, bukan pemilik dunia. Lantas kenapa kemudian kita mengadukan masalah kita kepada manusia yang secara status sama-sama makhluk? Kenapa kita tidak mengadu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi mengajarkan yang demikian? Nabi Ayyub alaihissalam ketika kemudian Allah memberikan ujian berupa penyakit yang luar biasa panjangnya. Bukan hanya sekedar penyakit, Allah ambil satu persatu hartanya, Allah ambil satu persatu kemudian putra-putranya, satu persatu para istrinya meninggalkan dirinya. Apa kalimat yang keluar dari lisan Nabi Ayyub alaihissalam? Rabbi inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku ditimpa berbagai macam kesulitan, penyakit, sementara engkau adalah zat yang maha rahim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah kisah para nabi yang kemudian Allah suguhkan di hadapan kita agar kemudian kita mengambil pelajaran. Ridhokah kita terhadap keputusan Allah? Kenapa? Karena keridhaan Allah kepada kita berbanding lurus dengan ridho kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita sudah memahami bahwasanya ridho Allah berbanding ridho Allah kepada kita sangat berbanding lurus dengan apakah kita ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Sekarang kita coba bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita melihat apa yang ada di sekitar kita hari ini. Ketika hari ini Allah menetapkan, katakanlah misalnya sebagian daripada fisik kita cacat, apakah kemudian kita sudah ridho menerima itu semua lantaran kita sadar ini merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah kemudian mengeluh tentang cacatnya fisik kita. Ketika ada sebagian kita Allah tetapkan memiliki istri yang mungkin menurut kita kurang cantik, atau menurut kita kurang nurut, atau menurut kita kurang banyak kekurangannya, padahal hari ini dia telah menjadi istri kita, apakah kemudian kita sudah betul-betul ridho terhadap ketetapan Allah terhadap setiap kekurangan yang dimiliki istri kita? Ketika hari ini mungkin ada sebagian dari antara kita Allah tetapkan memiliki putra putri yang mungkin nggak sesuai dengan harapan kita, fisik cacat fisiknya, atau mungkin keterbatasan daya fikirnya, apakah kemudian kita sudah menerima itu semua dengan lapang dada lantaran menganggap ini bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada kita, dan Allah menghendaki kebaikan dengan ujian tersebut? Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang kemudian harus kita jawab dengan iman kita. Bukan hanya sekedar klise di lisan kita, namun betul-betul berangkat dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya manusia, dianya terdiri dari dua unsur, ruh dan jasad. Ketika kita menyadari ini dan kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menilai manusia dari ruhnya semata, dari jiwanya semata. Seburuk apapun fisik manusia, atau katakanlah misalnya ada di antara manusia Allah tetapkan secara fisik dia seperti binatang, bertanduk dan berekor, ya. Namun secara ruh jiwanya adalah jiwa yang mutmainnah, jiwa mukmin. Maka kelak di akhir hayatnya Allah akan memanggil dirinya dengan sebutan terindah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tetap Allah panggil dia dengan sebutan terbaik. Kenapa? Karena Allah hanya melihat ruh. Ketika ruhnya ini ruh yang betul-betul mutmain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak akan pernah memandang fisik. Maka hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali memahami bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin menurut kacamata kita buruk, padahal itu punya nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya sesuatu yang kita anggap itu sebagai sebuah kebaikan, padahal Allah melihat itu sebagai sebuah keburukan. Intinya kita mencari tahu apa yang Allah inginkan dari kita terhadap setiap keputusan yang Allah berikan bagi kehidupan kita. Keridhaan kita sekali lagi berbanding lurus dengan iman kita, dan ridho Allah ini sesuatu yang kemudian kita harapkan. Ketika kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita ridho terlebih dahulu menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Penghujung khutbah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar Allah menjadikan hati kita hati yang lapang, hati kita hati yang luas, hati kita hati yang menerima setiap keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kehidupan kita, tanpa pernah kemudian kita menyanggah, tanpa kemudian hati kita menolak setiap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma aizil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna muqimus salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar. Aqimis shalah. Qul innama بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد